Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita akan masuk dalam segmen memampukan orang lain, atau kita bagaimana bisa memampukan sesama kita agar dia menjadi pribadi yang positif. Nah, di dalam memampukan ini kita ingat bahwa investasi yang paling besar, baik itu di keluarga, di perusahaan, ataupun dalam skop negara, itu adalah investasi kepada SDM, sumber daya manusia, pada manusia. Perhatikan, ada satu pernyataan dari sebuah perusahaan seperti ini. Kami senang Anda bergabung dengan perusahaan kami. Tujuan nomor satu kita adalah menyediakan layanan pelanggan yang terdepan. Tetapkan tujuan pribadi dan tujuan profesional Anda setinggi-tingginya. Kami yakin Anda mampu meraihnya. Peraturan perusahaan kami, aturan nomor satu, gunakan akal sehat dalam segala situasi. Tidak ada peraturan tambahan. Jangan ragu bertanya kepada manajer departemen, manajer toko, dan manajer divisi umum Anda setiap hari. Perusahaan ini jelas perusahaan yang menitik beratkan bukan hanya pada kebijakannya, tetapi pada manusia. Mereka percaya pada karyawan, mendorong karyawannya untuk mencapai keunggulan, dan membebaskan karyawannya untuk melakukannya. Ini seperti yang dikatakan Tom Peters. Teknik tidak menghasilkan produk bermutu atau mengambil sampah tempat waktu. Manusialah yang melakukannya. Manusia yang peduli dan diperlakukan sebagai orang dewasa yang kreatif, yang sanggup berkontribusi. Nah, memampukan orang lain artinya apa? Memampukan orang lain itu seperti pengalaman seniman Inggris bernama William Walcott yang pergi ke kota New York tahun 1924. Ketika dia kagum akan kota New York itu, dia bertemu di kantor temannya. Dan ketika dia sedang berbicara dengan kantor temannya, dia pengen sekali menggambar sketsa. Lalu dia bilang ke temannya, "Ada nggak kertas?" "Wah, ini bukan kertas sketsa, ini kertas bungkus biasa." "Nggak apa-apa, kesini. Kamu nggak tahu ya bahwa kertas bungkus biasa itu bisa menjadi berharga." Lalu William Walcott membuat sketsa dari kertas bungkus tersebut, dan ternyata pada tahun yang sama, di tahun 1924, sketsa yang pertama berhasil dijual dengan harga 500 US dollar, dan sketsa yang kedua berharga 1000 US dollar. Harga yang tinggi di tahun itu. Nah, demikian pula dengan kita. Kita bisa memampukan orang-orang agar mempunyai potensi yang lebih tinggi. Dia naik ke level yang berikutnya. Perhatikanlah perkataan dari John Craig. Sebanyak apapun pekerjaan yang dapat Anda selesaikan, semenarik apapun kepribadian Anda tidak akan maju lebih jauh dalam bisnis jika tidak bisa bekerja dengan orang lain. Eksekutif bisnis juga J. Paul Getty menegaskan, pengetahuan atau pengalaman sebanyak apapun yang dimiliki seorang eksekutif tidak akan membuat banyak perbedaan jika ia tidak mampu mencapai hasil melalui orang lain. Ia bukan eksekutif yang bernilai. Jadi, kita perlu memampukan orang lain. Karena apa? Memampukan orang lain selalu mengubah hidup dan bermanfaat bagi kedua belah pihak, baik kita dan orang-orang yang kita mampukan. Salam memampukan orang lain. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.